Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian pada hari ini dalam keadaan yang sehat. Oke, anak-anak, pada kesempatan video kali ini Pak Guru akan membahas materi mengenai kewajiban dan hak dalam bertetangga. Dan anak-anak bisa membukanya pada tema 4, subtema 3. Dan anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa tekan tombol merah di bawah video ini. Oke anak-anak, sebelum kita membahas materi ini lebih dalam, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi, Pak Guru, sebelum membahas mengenai materi ini, Pak Guru ingin bertanya dulu mengenai pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Kira-kira anak-anak belajar tentang apa ya? Coba pikirkan tentang apa? Oke, setelah anak-anak mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya, di sini Pak Guru nanti akan membahas materi yang sudah Pak Guru sebutkan tadi, yaitu mengenai kewajiban dan hak dalam bertetangga. Oke anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan, alangkah baiknya anak-anak mempersediakan alat tulis agar pada saat Pak Guru menjelaskan, nanti anak-anak bisa mencatat hal-hal penting yang telah Pak Guru jelaskan. Oke, tujuan pembelajaran mengenai hak dan kewajiban yang pertama adalah memahami arti kewajiban. Yang kedua, memahami arti hak. Yang ketiga, memahami arti tetangga. Yang keempat, memahami kewajiban dalam bertetangga. Yang kelima, memahami hak dalam bertetangga. Dan yang keenam, memahami masalah kewajiban dan hak dalam bertetangga. Semua tujuan pembelajaran ini, Pak Guru harapkan anak-anak dapat mencapai semua tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, Pak Guru harapkan pada saat Pak Guru menjelaskan materi ini, anak-anak bisa mendengarkan dan menyimak secara seksama, sehingga anak-anak tidak gagal paham. Oke, Pak Guru akan lanjutkan ya. Yang pertama ya, apa itu kewajiban? Kira-kira apa nih anak-anak kewajiban? Oke, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi kita di sini punya pegangan ya anak-anak. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Ya, misalkan kewajiban di sekolah, anak-anak harus ngapain, dan kewajiban di dalam kehidupan bertetangga, tentu anak-anak punya tuntutan tersendiri. Ya, jadi seperti itu. Dan apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus seseorang terima atau yang harus kita peroleh. Mengenai hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Kalau kita tidak pernah melaksanakan kewajiban, jangan terlalu berharap kita mendapatkan hak. Ya anak-anak, jadi kalau kita ingin mendapatkan hak, kita terpenuhi di dalam kehidupan bertetangga,
Otomatis kita harus melaksanakan dulu kewajiban. Kewajiban kita kira-kira apa nih di dalam kehidupan bertetangga? Ayo kita laksanakan sehingga kita nanti akan mendapatkan hak di dalam kehidupan bertetangga. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, siapa itu tetangga? Kira-kira siapa nih tetangga? Oke, tetangga adalah orang-orang yang hidup atau tinggal di sekitar rumah. Mereka itulah yang disebut sebagai tetangga. Jadi, orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita itulah yang disebut sebagai tetangga. Mereka yang tinggal di sebelah kanan rumah kita, mereka yang tinggal di sebelah kiri rumah kita, atau di depan rumah kita, di belakang rumah kita, itulah tetangga. Atau mereka yang hidup di sekitar rumah kita. Ya, walaupun agak jauh, tapi kita masih dapat menjangkaunya dengan waktu yang singkat, itu pun kita masih sebut sebagai tetangga. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa paham? Oke, kita guru lanjut lagi. Kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kira-kira kewajiban dan hak dalam bertetangga itu ada apa saja sih? Membahasnya. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah beramah tamah jika bertemu dengan tetangga. Contohnya pada gambar di sini anak-anak. Jika kita bertemu dengan tetangga, maka kita harus mengucapkan salam, ya, menanya, atau kita bersalaman. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita bertemu tetangga, muka kita cemberut, otomatis tetangga kita akan tidak suka dengan kita. Dan kalau kita cemberut, kita sudah melanggar kewajiban kita dalam bertetangga. Dengan tetangga, maka kita harus beramah tamah dalam bertemu dengan tetangga. Setelah kita melakukan hal tersebut, otomatis kita akan memperoleh hak kita, yaitu memperoleh perilaku yang sama. Apabila kita suka senyum kepada tetangga, otomatis tetangga juga akan membalas senyum kita. Jadi seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu kewajiban jangan mengganggu kenyamanan tetangga. Misalkan ini anak-anak sedang bermain di sekitar lingkungan rumah, tapi permainan yang dimainkan jangan mengganggu kenyamanan tetangga. Ya, misalkan tetangga lagi tidur siang nih, anak-anak bermain yang terlalu bising sehingga tetangga terganggu pada saat istirahatnya. Ya, setelah kita melakukan kewajiban kita, tentu akan mendapatkan hak, yaitu hak yang akan kita peroleh adalah merasa nyaman dalam kehidupan bertetangga. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Kewajiban yang selanjutnya adalah tidak membuang sampah sembarangan, ya. Di dalam kehidupan bertetangga, kita harus membuang sampah pada tempatnya dengan tujuan agar lingkungan tempat tinggal kita itu terhindar dari sampah. Ya, karena kita ketahui bahwa sampah adalah sesuatu yang kotor. Jadi, kita harus membuangnya pada tempatnya. Dan hak yang akan kita peroleh setelah kita membuang sampah pada tempatnya adalah dapat menikmati lingkungan yang bersih. Jadi seperti itu anak-anak. Makanya kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya. Kewajiban yang selanjutnya adalah menolong tetangga yang sedang dalam kesusahan. Contohnya, misalkan ini tetangga kita ada yang sedang sakit, maka kita harus menolongnya. Yang pertama, kita bisa memberikan obat kepada tetangga tersebut, mengantarkan makanan, atau mengantarkan tetangga ke rumah sakit, ya, sehingga tetangga tersebut akan merasa tertolong. Tentu setelah kita menolong, kita pun akan memperoleh hak kita,
yaitu memperoleh bantuan dari tetangga jika dalam kesulitan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, di sini kita bisa melihat ya anak-anak, kewajiban dan hak dalam bertetangga yang harus kita lakukan yang terakhir ini adalah saling menghargai dan hidup rukun dalam bertetangga. Di sini terlihat ya anak-anak bahwa di gambar tersebut menunjukkan ada berbagai jenis agama yang tentu kita memiliki kewajiban untuk saling menghargai perbedaan tersebut ya, sehingga kita akan memperoleh haknya adalah hidup rukun dalam bertetangga. Walaupun di samping rumah kita, sebelah kanan, sebelah kiri, adalah orang yang berbeda dengan kita secara keyakinan, secara budaya, secara ekonomi, tapi kita harus saling menghargai demi tujuan untuk mendapatkan hak, yaitu hidup rukun dalam bertetangga. Jadi seperti itu anak-anak ya, harus diingat, kita tidak boleh mencela orang lain atas perbedaan. Karena kita bangsa Indonesia memiliki yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Ya anak-anak, bisa dipahami kan? Oke, yang selanjutnya. Masalah kewajiban dan hak dalam bertetangga. Di sini ada gambar ya anak-anak. Ini adalah gambar seorang anak sedang mencoret-coret dinding. Ini menunjukkan sebuah masalah mengenai kewajiban. Maka yang harus kita lakukan atau hak kita setelah kita melihat ada orang atau anak yang mencoret-coret dinding, merusak lingkungan dan lain sebagainya, ya, maka hak kita adalah memberikan nasihat agar tidak melakukan hal tersebut. Karena mencoret dinding dan merusak lingkungan adalah perbuatan yang salah atau melanggar kewajiban. Jadi seperti itu anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang kedua, misalkan membuang sampah sembarangan. Oke, hayo anak-anak, kira-kira siapa nih yang sekarang masih suka membuang sampah sembarangan? Lihat nih, tempatnya jadi kotor, banyak nyamuknya. Jangan sampai nanti tumpukan sampah menjadi sebab penyakit loh. Maka dari itu, kita jangan sampai membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan juga termasuk masalah kewajiban dalam bertetangga. Terus bagaimana kalau kita melihat hal tersebut? Hak kita apa sih? Oke, hak kita adalah mengingatkan agar membuang sampah pada tempatnya. Karena kita ketahui bahwa sampah merupakan salah satu kotoran atau penyebab lingkungan menjadi kotor, sehingga sampah harus dibuang pada tempatnya. Jadi seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami kan? Oke, kita akan lanjut. Oke, sekarang kita sudah masuk ke akhir pembelajaran ya. Jadi, di akhir pembelajaran ini, Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan. Dengan tujuan untuk mengukur pemahaman anak-anak setelah mempelajari materi ini. Jadi, anak-anak, ya, apabila tadi penjelasan Pak Guru masih belum bisa dipahami, anak-anak bisa menonton kembali video ini secara berulang-ulang agar anak-anak bisa memahami makna yang terkandung pada penjelasan Pak Guru dan pada video ini. Atau anak-anak dapat membaca materinya di buku tematik, yaitu buku tema 4, subtema 3. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama adalah kewajiban apa yang pernah kalian lakukan dalam bertetangga. Yang kedua, apakah kalian pernah memperoleh hak dalam bertetangga? Sebutkan.
Yang ketiga, apakah kalian senang hidup berdampingan dengan tetangga? Jelaskan. Yang keempat, sebutkan masalah kewajiban yang pernah kalian temui dalam kehidupan bertetangga. Yang kelima, apa yang akan kalian lakukan jika mendapati tetangga yang suka membuang sampah sembarangan? Itu nanti anak-anak harus mengerjakan semua pertanyaan tersebut. Nanti bisa dikumpulkan di minggu depan atau dikumpulkan kepada ibu guru atau bapak guru yang mengajar di kelas. Oke, anak-anak, ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Guru ingatkan lagi ya, jangan lupa menekan tombol merah di bawah video ini. Oke.